Misalnya seorang suami nih nggak tahu kalau ternyata dirinya boros, akhirnya ketemulah istri yang pelit. Kamu beli ini mulu ya, kamu yang mana gitu kan. Suaminya nggak tahu nih, oh iya ternyata pelit juga ya gue. Oh ternyata gue boros juga ya. Beruntung juga ya gue punya istri yang pelit. Perempuan kalau tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan sama prasangkanya. Oh. Laki-laki ketika tidak disibukkan sama ilmu, dia akan disibukkan sama nafsunya. Nih, gaji gue, pendapatan gue lah ya, kan nggak cuma gaji gitu. Terus, dah, gue taunya gue kerja. Yang penting kebutuhan gue kerja, tolong di akomodir gitu. Sebulan, 2 bulan, bulan ketiga, udah pusing lu aja gitu. Udah pusing lah. Gue mau pusing, lebih juga gue bingung mau kemanain gitu. Kalimat menarik di self love nih, kita tidak bisa mengendalikan apa tadi orang yang di luar diri kita. Rewind Bur. Kalau gue sih sebetulnya ada senengnya ketika mental isu soal kesehatan mental itu jadi ngetren lah. Artinya kan kita jadi punya tahu banyak istilah, walaupun kita ngalamin udah lama, tapi oh ternyata istilahnya baru sekarang muncul. Tapi kan sebetulnya itu keren, konsepnya kan keren banget ya, self love, work life balance, terus apalah gitu. Yang berbahaya adalah ketika kita menyerapnya setengah-setengah, terus akhirnya jadi excuse kan. Betul. Masih jam 4 misalnya, terus tiba-tiba udah hilang dari meja kantor. Aku itu. Dari meja Jadi kalau kantor. kita nih terketawa sama atas aku lagi. Lu kemana? Work life balance dong, gua ngopi dulu gitu-gitu kan. Jadi ketika itu jadi suatu kebutuhan dan itu akan menetralisir toksik hal-hal negatif yang ada kan, itu jadi kepake tuh segala konsepnya. Tapi kan ketika itu diimplementasi dengan berlebihan, itu kan jadi excuse kan. Betul. Aku ada cerita. Jadi kakak aku itu kan ini ya HRD di salah satu perusahaan. Kemudian nyarilah lowongan kerja. Jadi lagi buka lowongan kerja gitu kan. Terus nyarilah di Jobstreet. Kan yang kebanyakan apply di Jobstreet Gen Z ya. Kayak kan. Di telepon lah saya satu. Ketika ditelepon, tau gak pertanyaan yang banyak banget dan umum dilakukan Gen Z apa? Interview di mana kak? Gitu kan, di ruko. Oh di ruko ya, bukan di gedung ya? The meaning of. Iya. Tapi karena mungkin Gen Z itu ini kali ya, sebetulnya kan karena arus informasi terlalu gampang. Betul. Jadi ketika ada sesuatu yang harus atau bagus dipelajari, belum selesai, ada lagi yang lain, belum selesai ada yang lain. Dulu inget banget kita kalau mau tahu soal filosofi teras misalnya, ya namatin bukunya. Kalau sekarang kan ya sesimpel baca microblog artikel atau kalau enggak tanya chat GPT. Iya. Ulasan filosofi teras, apa itu filosofi teras? Udah tuh depan-depannya doang. Oh gitu. Iya, langsung ambil kesimpulan. Iya, langsung selesai, langsung ambil filosofi teras. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kita, tapi kita bisa mengendalikan apa reaksi kita. Oh gitu. Oke. Jadi bodo amat. Bodo gitu ya, jadi ngerti ya? Implementasinya jadi dangkal gitu. Mas, ini salah satu kalimat menarik di self love nih. Kita tidak bisa mengendalikan apa tadi? Orang yang di luar diri kita. Rewind Bur. Lu kebiasaan gue bilang tahu gitu. Lu lupa yang lu ngomongin. Memory loss asik. Ada istilah-istilah. Ya kan ya? Kan gini, yang nggak banyak orang tahu, kadang kita aja nggak bisa ngendaliin diri kita. Kenapa nggak ngizinin orang buat ngendaliin kita? Mungkin dari situ kita bisa belajar. Oh ternyata yang kurang di gua ini ya. Sampai akhirnya menemukan self love tadi. Benar? Iya gak? Masuk akal nggak? Misalnya seorang suami nih nggak tahu kalau ternyata dirinya boros, akhirnya ketemulah istri yang pelit. Kamu beli ini mulu ya? Kamu yang mana gitu kan? Suaminya nggak tahu nih. Oh iya ternyata pelit juga ya gue.
oh ternyata gue boros juga ya, beruntung juga ya gue punya istri yang pelit. Jadi Karena ada kontrol aku punya gitu. teman, aku punya teman apa yang dia beli itu berdasarkan referensi istrinya, dan itu bagus banget, asli. Itu kalau suaminya yang beli jelek banget, udah aku bilang kamu, jadi semua tabungan suaminya itu ada di istrinya, dan dia sepakat banget untuk dikendalikan istrinya. Mungkin kalau orang awam dengar ngapain sih lu takut istri ya, bla bla. Oh, Iya, iya. itu kalimat yang harus dipilih konteksnya nih, kondisinya harus dilihat gitu kan. Karena banyak banget nih laki-laki yang ngerasa sebenarnya dia nggak tahu kalau dia nggak bisa ngurus diri sendiri, dia nggak bisa ngendaliin dirinya dia sendiri gitu, makanya butuh peran perempuan. Benar sih mas? Bener. Tapi gue pernah mau coba kayak gitu. Nih, gaji gue, pendapatan gue lah ya, kan nggak cuma gaji gitu. Terus, dah, gue taunya gue kerja. Yang penting kebutuhan gue kerja, tolong di akomodir gitu. Sebulan, 2 bulan, bulan ketiga, udah pusing lu aja gitu. Udah pusing ah. Gue kalau mau pusing, lebih juga gue bingung mau kemanain gitu. Oh saking banyaknya duitnya, Iya. ambil makarin bingung kali. Bingung nih, duit siapa nih? Kalau gue beneran di banyak banget. Duit orang. Gimana nih Bos? Iya, menarik lah. Coba lu ada yang mau lu tanyain lagi nggak Sal? Gak ada. Kalau gue yang itu nggak begitu relate, makanya gue kalau orang kan kayak di kantor kita mau beli barang tuh harus izin dulu, harus sesuai persetujuan istri. Kalau gue enggak, gue apapun yang gue beli, bini gue nggak pernah komen, nggak pernah. Paling cuma apa bener. tuh gitu doang, nggak yang apa sih beli gue nggak komen. Gue malah ada di titik di mana gue dipaksa beli barang sama istri gue. Karena nah ini juga ada hubungannya sama sama konsep diri nih. Jadi begitu nikah, istri gue sempat kerja, terus tiba-tiba satu dan lain hal harus jadi ibu rumah tangga, masih ada konsep diri yang mungkin dia belum berdamai atau terlalu dia dramatisir. Jadi dia berpikirnya gini, gue di rumah aja ya, gue kayak nggak ada daya gitu, maksudnya bukan nggak ada daya, tapi jadi Pengen lebih berguna lah. iya betul. Ya. Gue tadi mau ngomong beban tapi kayaknya terlalu negatif gitu maksudnya. Tapi nggak masalah tau mas. Biasanya emang sorry nih jadi aku potong. Biasanya emang permasalahan cewek-cewek yang tadinya mandiri Iya. ke kemudian nikah akhirnya di rumah aja, ngerasanya kayak gue beban kali ya buat suami gue. Iya. Itu umum banget. Itu umum banget psikologisnya dia lagi bermain. Karena apa? Biasa dari jam 5 sampai dari jam 8 sampai jam 5 itu otaknya muter. Iya benar. Perempuan kan nggak bisa istirahat sebenarnya gitu. Bener. Makanya ada satu kutipan menarik mas. Lagi-lagi aku ngutip beberapa kitab ya gitu kan. Itu di situ disebutkan perempuan kalau tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan sama prasangkanya. Oh. Laki-laki ketika tidak disibukkan sama ilmu, dia akan disibukkan sama nafsunya. Oh. Berarti biar rumah tangga kita aman, ya kan? Sama-sama belajar dong kan? Les. Terima gampang. Atau live. Lu kalau lagi ada lagi nggak nuntut ilmu nih, alias yang satunya lagi, berarti lu sibukin istri lu. Kamu belajar ini kok gitu. Dia prasangkanya nggak mau loh. Biasanya gitu. Gitu. Iya. Jadi aku bercanda. Jadi itu normal aja sih Nggak boleh sebenarnya kalau misalnya ada perempuan yang kayak gitu. Karena aku punya teman dekat, dia dulu waktu muda kerja gitu kan. Terus pas udah nikah, suaminya yang bilang, "Kamu masih mau kerja?" "Iya, masih mau kerja." "Oh yaudah." Suaminya tidak membatasi tuh kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, karena kebetulan rumahnya di Tangerang, kerjanya di Jakarta. Iya. Sampai akhirnya pas hamil anak kedua, kamu gak ngerasa capek? "Iya aku capek." "Oh yaudah berhenti." Ketika dia berhenti, mulai tuh permasalahan hidup. Ternyata ada ya sindrom kayak gitu. Ada banget. Karena sekarang ini sampai ada di titik di mana lu beli inilah gitu ya, ada sesuatu yang lumayan gitu. Lu beli inilah. Lu tuh pantas kok pakai ini misalnya, atau butuh kok. Kalau lu nggak beli, terus sangkanya uang lu habis gara-gara gue gitu. Berarti di titik itu gue tahu, oh berarti selama ini ada perasaan
Itu makanya dari situ justru gue baru bilang di rumah aja tuh nggak mudah, terus jadi gitulah, jadi harus dikasih suatu apa namanya, pengertian atau pengakuan juga ya bahwa langkah yang lo ambil tuh Udah tepat loh. udah tepat Iya. dan nggak mudah juga gitu. Betul, Gua nggak betul. menganggap lo nggak ngapa-ngapain gitu, Betul. nggak menganggap lo beban. Aku tuh belum nikah kebetulan. Sik langsung ngomong. Sinkron. Aku tuh belum nikah kebetulan, tapi klien aku tuh rata-rata nikah lagi. tapi betul klien aku tuh rata-rata rumah tangga gitu. Dan gara-gara mereka aku anxiety buat nikah aja nggak nafsan. Tadinya. Gue pernah kayak gitu mbak. Kayak aku pernah cerita Yang dia di- waktu kita ngobrol ya. Iya. Jadi saking banyaknya denger cerita, jadi gue tuh lumayan jadi tempat curhat teman-teman gue ya di universe lain nih, bukan Iya. Yang udah nikah. yang udah nikah. Ya, yang udah nikah curhat sama lo yang belum nikah waktu itu. Bedanya kan gue nggak mendalami secara sistematis secara ini kayak Mbak Riza gitu, tapi ternyata ada dampak yang unik juga bahwa Ada. anjir, gue kalau gue nikah ntar kayak si ini ya, ngelihat lagi dekat sama ini, ini kayak istrinya si ini ya, endingnya dia endingnya begini gitu. Iya. Itu ngerasain juga mbak? Parah. Iya, jadi paranoid ya. Parah. Aku baru ngeh ketika aku ketemu psikolog di 2021 akhir kalau nggak salah. Oke. Aku 2021 akhir, dia tanya kenapa belum nikah gitu kan. Nggak tahu, kayak ada rasa tidak menarik aja dari sebuah pernikahan. Mbak ini ya punya banyak klien rumah tangga ya. Iya. Terus rata-rata dari jadi dia tuh yang balong jabat. Iya. Iya lagi gitu kan. Iya. Lagi-lagi tuh pakai hashtag iya lagi gitu kan. Iya lagi gitu kan. Bener, terus dirunut. Mbak tahu nggak sih kalau misalnya psikolog aku bilang kalau misalnya ada 1.000 laki-laki bajingan kesisa 1, Mbak mau nggak sama dia? Gimana ya gitu kan. Mbak pasti trauma kan? Iya. Tapi ternyata setelah Mbak nikah sama satu orang ini gitu kan, dari 1.000 itu satu orang ini baik banget, sayang banget sama Mbak. Mau nggak? Ya mau lah. Tapi kan Mbak harus menyelami dulu. Iya. Sama halnya kayak misalnya nih gitu kan, ada klien datang ke Mbak nggak bisa langsung aja, gue gini enggak. Mbak selami dulu pelan-pelan pikirannya mereka. Kenapa sih bisa ada di titik ini? Kenapa sih bisa ada di titik ini? Oh iya juga. Sampai rumit. Oh iya nih, nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah adalah gua. Karena ruwet pikirannya gitu. Karena ruwet. Karena ada titik di mana reuni nih, misalnya reuni tiba-tiba dengar ini udah nikah. Beberapa masa kemudian dengan kondisi gue belum nikah ya, ceritanya jadi beda. Oh si ini udah divorce gitu, si ini udah divorce gitu. Jadi yang tadinya udah mau karena mereka udah mau juga, giliran oke, terus kok ada plot twistnya nih, itu lumayan takut juga. Karena dulu nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngingetin atau ya menerka sendiri. Tahu nggak jalan keluarnya apa, titik baliknya gimana? Titik baliknya ketika ngelihat temen divorce, terus dia ada 2 nih, yang satu nikah lagi, yang satu enggak, tapi dua-duanya punya kesamaan, sama-sama akhirnya sama-sama bisa jadi diri sendiri, sama-sama lebih bahagia dari sebelumnya. Di situ gue ngambil titik, oh ya udah, berarti pun harus nikah aja gitu. Pun harus divorce aja gitu. Jadi gue nge-counter takutan gue sendiri secara ekstrim gitu. Jangan nanya siapa ya. Enggak, kayak Mas Danu hidupnya lempeng-lempeng aja ya. Alhamdulillah. Kenapa sih? Alhamdulillah. Kok kalau bisa? Mas kan dulu ini kan lu divorce sebelum nikah kan? Dia divorce sebelum nikah. Iya. Parah banget lu kata gue. Iya. Kalau dia kan dulu nikah muda karena kecelakaan. Beneran. Iya, jadi ada kecelakaan. Gimana tuh kejadiannya? Gak tahu Mas gimana? Enggak, Kecelakaan. kadang kecelakaan akhirnya dia Gara-gara kecelakaan. komedi remake. Udah dibahas sebelumnya. Masih ketawa aja. Udah 2 kali ngelemparin gitu. Waduh, otak gue gak bisa positif lagi kalau kecelakaan gitu, maaf banget ya.